Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelah sini apa kabarnya nih? Oh, sehat, syukurlah gitu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Didatul Fitri dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, berdirinya saya di sini ingin memberi sedikit informasi nih sama teman-teman tentang apa sih itu stunting. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar belum tentang stunting? Ada yang sudah, ada yang belum juga ya. Nah, sebelum kita bahas tentang stunting, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari stunting nih. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang kita kenal sama WHO, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan tumbuh anak akibat dari kekurangan gizi pada anak tersebut. Nah, ciri-cirinya sendiri yaitu tubuhnya yang lebih pendek dan lebih kecil daripada anak usia umumnya. Nah, dari pengertian stunting tadi, kita bisa simpulkan nih, kalau stunting itu adalah masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat akibat gangguan kebutuhan gizi nih. Nah, di mana masalah ini terjadi dari semenjak kehamilan sampai dengan si bayi lahir. Oke. Nah, setelah kita tahu nih kalau stunting ini masalah yang perlu penanganan ya, tentunya harus dicegah dong dan perlu penanganan yang cepat. Pencegahan ini bisa dari dua sisi, teman-teman. Sisi yang pertama yaitu dari pemerintahnya. Sisi yang kedua dari orang tua dan si bayi. Nah, kalau dari sisi pemerintah, oke, ada beberapa cara. Bisa membuat sebuah program yang mana contohnya adalah program bantuan sosial kepada warga miskin agar pemenuhan gizinya itu tercukupi melalui bantuan-bantuan makanan bergizi yang sehat, bantuan segala macam yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kerjasama dan ikut serta peran dari kementerian, baik itu di bidang perekonomian, kesehatan, sosial yang kerjasama. Nah, nantinya itu tuh akan berperan dan berikut serta dalam program dan proses pencegahan dari kasus stunting sendiri. Untuk yang terakhir, setelah dari kementerian nih, nah yang di bawahnya, kepala daerah dan kepala desa itu ikut serta berupa penggalangan dana serta pendanaan untuk kasus stunting, untuk penanganan kasus stunting begitu. Nah, setelah dari pemerintahnya nih, kita masuk ke kedua, orang tua dan si bayi. Yang paling utama sekali setelah hasil riset data yaitu kesadaran akan orang tua seperti yang saya bilang tadi, dan kesadaran ini tentunya dibarengi dengan pengetahuan si ibu akan apa saja yang perlu ditingkatkan terkait dengan gizinya, baik itu di masa dia hamil, baik itu di masa dia sebelum hamil ataupun setelah melahirkan. Juga untuk yang kedua yaitu apa sih yang diperlukan untuk si ibu dan si anak itu harus dipenuhi. Kalau yang pertama itu cuma pengetahuan, yang kedua itu tindakan. Jadi setelah tahu nih, nah harus ada tindakan dari orang tua, si ibu, ayah, atau keluarga dari jabang bayi serta calon bayi untuk pemenuhan gizi tersebut gitu. Bukan hanya masa kehamilan dan melahirkan, juga setelah melahirkan itu berupa ASI eksklusif bagi bayi sampai usia 6 bulan dan juga didampingi dengan makanan pendamping ASI. Nah, untuk cara selanjutnya itu berupa faktor lingkungannya. Seperti yang kita tahu nih dari teori HL Bloom tentang faktor penentu derajat kesehatan. Lingkungan itu nggak bisa terbebas dari faktor kesehatan karena sangat menentukan sekali. Maka dari itu perlu dijaga kebersihan dan di lingkungan itu. Contohnya saja nih yang sederhana ya, itu menjaga kebersihan toilet, terus juga bisa dari membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan pekarangan nih supaya adem aja gitu lihatnya kan selain bersih. Seperti itu. Nah, itulah beberapa informasi yang sekiranya bisa saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini gitu ya.
Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi terkhusus dan bagi para pendengar saya hari ini yang sudah berbesar hati, sudah bersedia untuk mendengarkan. Nah, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.